Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Farel Akila dengan NIM 250430015. Saya Prodi Akuntansi S1 di Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi pengantar ekonomi mikro dengan topik persaingan tak sempurna dan kekuatan pasar, keputusan harga dalam pasar monopoli murni, diskriminasi harga, dan kebijakan anti-rus. Materi ini membahas bagaimana suatu perusahaan dapat memengaruhi harga di pasar, bagaimana mekanisme penentuan harga pada pasar monopoli, praktik diskriminasi harga, serta peran kebijakan anti-rus dalam menjaga persaingan usaha yang sehat. Dengan materi ini sangat relevan karena dalam kehidupan sehari-hari, sebagian besar pasar tidak berada dalam kondisi persaingan yang sempurna. Dalam teori ekonomi mikro, pasar ideal digambarkan sebagai pasar persaingan sempurna, di mana banyak penjual dan pembeli berinteraksi tanpa ada pihak yang mampu mempengaruhi harga. Sebagian besar pasar tidak memenuhi kondisi tersebut. Banyak perusahaan memiliki kekuatan tertentu untuk mempengaruhi harga dan jumlah produksi, sehingga menciptakan struktur pasar persaingan tak sempurna. Nah, dalam slide ini menjelaskan tentang teori ekonomi mikro pasar persaingan tak sempurna. Dalam slide ini menjelaskan pasar persaingan sempurna sering dijadikan sebagai gambaran pasar ideal. Namun, dalam kenyataannya, kondisi tersebut sangat jarang ditemukan. Sebagian besar pasar justru didominasi oleh satu atau beberapa perusahaan besar yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi harga. Dengan kondisi inilah yang disebut sebagai persaingan tak sempurna, di mana produsen tidak hanya mengikuti harga pasar, tetapi juga memiliki peran dalam menentukan harga dan jumlah produksi. Slide kedua, latar belakang, yaitu persaingan tak sempurna muncul akibat sebagai faktor ekonomi dan non-ekonomi, seperti keterbatasan jumlah penjual, pengusahaan teknologi, serta adanya hambatan masuknya pasar. Kondisi ini menyebabkan perusahaan tidak hanya mengikuti harga pasar, tetapi juga dapat menentukan harga sesuai dengan strategi bisnisnya. Oleh karena itu, pemahaman mengenai persaingan tak sempurna menjadi sangat penting dalam analisis ekonomi mikro. Dengan slide latar belakang ini menjelaskan persaingan tak sempurna muncul karena adanya berbagai faktor seperti keterbatasan jumlah penjual, pengusahaan teknologi, kebutuhan modal yang besar, serta regulasi dari pemerintah. Nah, dengan adanya faktor-faktor tersebut menciptakan hambatan bagi perusahaan baru untuk masuk ke pasar, sehingga perusahaan yang sudah ada memiliki posisi yang lebih kuat, yang mengakibatkan perusahaan tersebut memiliki kekuatan pasar yang memungkinkan mereka mempengaruhi harga dan perilaku konsumen. Pengertian persaingan tak sempurna. Persaingan tak sempurna adalah kondisi pasar yang dimana perusahaan memiliki kekuatan untuk mempengaruhi harga dan output yang dihasilkan. Dalam struktur pasar ini, harga tidak sepenuhnya ditentukan oleh mekanisme permintaan dan penawaran, melainkan juga oleh keputusan strategis produsen yang bertujuan untuk memaksimalkan keuntungannya. Pengertian tak sempurna adalah menjelaskan kondisi pasar yang dimana perusahaan memiliki kekuatan untuk mempengaruhi harga dan output. Nah, dengan dalam pasar ini, harga tidak sempurna ditentukan oleh mekanisme permintaan dan penawaran, tetapi juga oleh keputusan strategi produsen. Nah, berbeda dengan persaingan sempurna, perusahaan dalam persaingan tak sempurna tidak bertindak sebagai price taker, melainkan sebagai price maker. Adapun karakteristik persaingan tak sempurna, yang pertama, jumlah penjual relatif terbatas sehingga tingkat persaingan tidak terlalu ketat. Yang kedua, produk yang dijual dapat bersifat homogen maupun terdiferensiasi. Yang ketiga, adanya hambatan masuk bagi perusahaan baru. Dan yang keempat, perusahaan memiliki kekuatan dalam penentuan harga. Adapun jenis-jenis pasar persaingan tak sempurna. Pasar persaingan tak sempurna terbagi menjadi 3 bentuk utama, yaitu monopoli, oligopoli, dan persaingan monopolistik.
Ketiga bentuk pasar ini memiliki perbedaan dari sisi jumlah produsen, tingkat persaingan, serta tingkat kekuatan pasar yang dimiliki oleh masing-masing perusahaan. Secara umum, jenis-jenis pasar persaingan tak sempurna ini memiliki 3 jenis pasar, yaitu monopoli, oligopoli, dan persaingan monopolistik. Nah, dengan berbagai masing-masing pasar tersebut, ini memiliki karakteristik yang berbeda, baik dari sisi jumlah penjual, tingkat persaingan, maupun kekuatan pasar yang dimiliki oleh perusahaan. Dalam presentasi ini, fokus utama akan diberikan pada pasar monopoli. Adapun konsep kekuatan pasar atau market power. Kekuatan pasar atau market power merupakan kemampuan perusahaan untuk menaikkan harga tanpa kehilangan seluruh konsumennya. Kekuatan pasar muncul ketika konsumen tidak memiliki banyak alternatif pilihan atau ketika perusahaan memiliki keunggulan tertentu seperti merek yang kuat, teknologi yang unggul, dan pengusahaan sumber daya. Nah, dengan slide ini menjelaskan tentang kemampuan perusahaan untuk menaikkan harga tanpa kehilangan seluruh konsumennya. Dengan adanya kekuatan pasar muncul tersebut, ketika konsumen tidak memiliki banyak alternatif pilihan atau ketika perusahaan memiliki keunggulan tertentu seperti merek yang kuat, teknologi unggul, atau hak paten. Nah, semakin besar kekuatan pasar yang dimiliki perusahaan, semakin besar pula lah pengaruhnya terhadap harga dan kesejahteraan konsumen. Sumber kekuatan pasar. Sumber utama kekuatan pasar memiliki 4. Yang pertama, hambatan masuknya pasar, seperti kebutuhan modal yang besar atau regulasi pemerintah. Yang kedua, pengusahaan teknologi atau hak paten tertentu. Yang ketiga, tidak adanya barang substitusi yang dekat. Yang keempat, loyalitas konsumen terhadap merek tertentu. Pengertian pasar monopoli. Pasar monopoli adalah struktur pasar yang dimana hanya terdapat satu perusahaan yang menguasai seluruh penawaran suatu barang atau jasa. Karena tidak memiliki persaingan langsung, perusahaan monopoli ini memiliki kekuatan penuh dalam menentukan harga dan jumlah output, sehingga berpotensi menimbulkan inefisiensi pasar. Nah, dengan slide ini menjelaskan yang dimana hanya terdapat satu penjual yang menguasai seluruh penawaran suatu barang atau jasa. Karena tidak memiliki persaingan langsung, perusahaan monopoli ini memiliki kendali penuh dalam menentukan harga dan jumlah outputnya. Dengan kondisi ini seringkali menyebabkan harga menjadi lebih tinggi dan jumlah barang yang diproduksi lebih rendah dibandingkan pasar persaingan sempurna. Nah, ciri-ciri pasar monopoli. Ciri utama pasar monopoli ada 4. Yang pertama, hanya terdapat satu produsen dalam pasar. Yang kedua, tidak tersedia barang pengganti yang dekat. Yang ketiga, hambatan masuknya pasar sangat tinggi. Yang keempat, perusahaan bertindak sebagai penentu harga atau price maker. Penentuan harga dalam monopoli. Perusahaan monopoli menentukan harga dan output dengan bertujuan untuk memaksimalkan keuntungannya. Keputusan produksi dilakukan pada titik yang dimana penerimaan marginal atau marginal revenue atau MR sama dengan biaya marginal atau marginal cost atau MC, yang mengakibatkan harga yang ditetapkan monopoli umumnya lebih tinggi dan jumlah outputnya lebih rendah yang dibandingkan pasar persaingan tidak sempurna. Nah, dengan slide ini menjelaskan dalam pasar monopoli, perusahaan menentukan harga dan output dengan tujuan memaksimalkan keuntungannya. Keputusan produksi dilakukan pada titik mana penerimaan marginal atau marginal revenue sama dengan biaya marginal atau marginal cost. Yang mengakibatkan dari kondisi ini adalah munculnya inefisiensi pasar dan kerugian kesejahteraan atau dead wage loss. Pengertian diskriminasi harga. Diskriminasi harga merupakan strategi penetapan harga yang berbeda untuk produk yang sama kepada konsumen yang berbeda. Strategi ini yang dilakukan untuk memaksimalkan laba perusahaan dengan memanfaatkan perbedaan daya beli dan elastisitas permintaan konsumen. Nah, dengan slide ini menjelaskan
cara strategi penetapan harga yang berbeda untuk produk yang sama kepada konsumen yang berbeda. Nah, dengan praktik ini melakukan untuk memaksimalkan laba perusahaan dengan memanfaatkan perbedaan daya beli dan elastisitas permintaan konsumen. Contohnya adalah harga tiket pelajar, tarif listrik bertingkat, dan harga promo pada waktu tertentu. Jenis diskriminasi harga. Diskriminasi harga terbagi menjadi 3 tingkat. Yang pertama, yaitu perusahaan menetapkan harga yang berbeda untuk setiap konsumennya. Yang tingkat kedua yaitu harga berbeda berdasarkan jumlah pembelian atau paket produk. Yang ketiga, yaitu harga berbeda berdasarkan kelompok konsumen atau wilayahnya. Pengertian kebijakan anti-ROS. Kebijakan anti-ROS adalah kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk mencegah praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Kebijakan ini diperlukan untuk melindungi kepentingan konsumen, menciptakan persaingan yang adil, serta meningkatkan efisiensi pasar. Nah, dengan slide ini, kebijakan anti-ROS, kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk mencegah praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Kebijakan ini penting untuk melindungi konsumen, menciptakan persaingan yang adil, serta mencegah penyalahgunaan kekuatan pasar oleh perusahaan besar. Nah, dengan adanya ini, kebijakan anti-ROS diharapkan tercipta pasar yang lebih efisien dan berkeadilan. Kesimpulannya adalah persaingan tak sempurna memberikan perusahaan kekuatan dalam menentukan harga dan output. Pasar monopoli dan praktik diskriminasi harga berpotensi merugikan konsumen jika tidak diawasi. Oleh karena itu, kebijakan anti-ROS berperan penting dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan produsen dan kesejahteraan konsumen. Nah, dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa persaingan tak sempurna memberikan perusahaan kekuatan dalam menentukan harga dan output. Pasar monopoli dan praktik diskriminasi harga dapat meningkatkan laba perusahaan, namun berpotensi merugikan konsumen jika tidak diawasi. Nah, oleh karena itu, kebijakan anti-ROS memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan produsen dan kesejahteraan konsumen. Demikian pemaparan materi mengenai persaingan tak sempurna dan kekuatan pasar dalam ekonomi mikro. Semoga video ini dapat menambah pemahaman kita semua untuk mengenai struktur pasar dan perilaku perusahaan dalam perekonomian. Terima kasih perhatiannya Bapak dan teman-teman semuanya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.